Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 4M dari Sinode GKO bersama saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung. Melalui momen teduh ini kita belajar bersama untuk mendengar, merenungkan, melakukan dan mewartakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita akan memusatkan perhatian pada Roma pasal 5 ayat 4 dengan tema tahan uji dalam pengharapan kepada Allah. Sebelum kita menyimak renungan firman, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang setia, pagi ini kami bersyukur untuk nafas hidup dan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Kami ingin membuka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Bentuklah kami melalui kebenaran-Mu hari ini, agar kami menjadi pribadi yang tahan uji dan penuh pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berdasarkan ayat keempat, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dikatakan ayat ini sebagai hasil dari ketekunan? Jawabannya, tahan uji. Yang kedua, apa yang dikatakan ayat ini sebagai hasil dari tahan uji? Jawabannya, pengharapan. Yang ketiga, menurut ayat ini, apakah pengharapan datang langsung dari penderitaan? Jawabannya, tidak. Ia datang dari tahan uji yang dibentuk oleh ketekunan. Yang keempat, berapa tahapan yang terlihat dalam proses rohani di ayat ini? Jawabannya, 3. Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Yang kelima, kata kerja apa yang digunakan Paulus? Jawabannya, menimbulkan. Artinya, setiap tahap melahirkan tahap berikutnya. Dan yang keenam, jika satu tahap dilewati, apakah bisa sampai ke pengharapan? Jawabannya, menurut ayat ini tidak, karena semua tahap saling berkaitan. Saudara, ayat ini memperlihatkan sebuah proses rohani yang tidak instan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan dari tahan uji lahirlah pengharapan. Paulus ingin menunjukkan bahwa pengharapan Kristen tidak lahir dari optimisme buta, tapi dari pengalaman nyata berjalan, berproses bersama Allah di tengah penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata tahan uji dalam Roma 5 ayat 4 bukan berarti sekadar kuat menghadapi cobaan atau tidak menyerah saat susah. Dalam bahasa Yunani, Paulus memakai kata dokime. Itu adalah istilah yang menunjuk pada kualitas yang telah terbukti setelah melewati ujian. Seperti emas yang dimurnikan lewat api, demikian pula iman dan karakter orang percaya dibentuk melalui proses panjang yang melelahkan, tapi hasilnya mulia. Tahan uji berarti kita tetap setia meski tidak segera melihat jawaban doa. Tetap percaya walau belum melihat terang. Dan yang membedakan ketahanan Kristen dengan sekedar kekuatan mental adalah ini, bahwa ketahanan orang percaya bersandar pada pengharapan kepada Allah. Bagi Paulus, pengharapan tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil akhir dari sebuah proses yang dimulai dari ketekunan, berlanjut dengan ujian, dan akhirnya menghasilkan hati yang tetap berharap. Bukan pada situasi, tapi pada pribadi Allah yang setia. Orang seperti ini tidak mudah goyah, karena ia sudah mengenal karakter Allah dalam waktu yang lama dan dalam keadaan yang sulit. Dalam dunia yang serba cepat dan serba instan ini,
Pengharapan yang lahir dari proses tahan uji menjadi hal yang langka dan asing, saudara. Karena banyak orang kehilangan daya tahan sekarang karena terbiasa mengukur hidup dari kecepatan hasil, bukan dari kedalaman proses. Padahal iman Kristen justru bertumbuh paling subur di ladang yang basah oleh air mata dan disiram oleh doa-doa yang terucap dalam sunyi. Di sanalah, dalam kesepian yang panjang dan pergumulan yang diam-diam, kita belajar bahwa pengharapan sejati bukan soal menunggu hasil, tapi soal mempercayai pribadi yang menopang kita bahkan saat hasil belum terlihat. Pengharapan yang kokoh itu tidak ditambatkan pada perubahan situasi, tetapi berakar dalam kesetiaan Allah yang tidak berubah. Mari kita renungkan dengan jujur. Apakah kita benar-benar memberi ruang bagi Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji? Atau kita masih terus berlari mencari jalan pintas, berharap bisa sampai ke kedewasaan rohani tanpa melewati air mata? Saudara, ujian hidup bukan tanda bahwa Tuhan menjauh. Justru di sanalah Dia sedang paling dekat. Dia menoreh, Dia membentuk, Dia memurnikan dan memperkuat kita. Bila kita sungguh bersandar kepadanya, maka setiap luka akan menjadi tempat tumbuhnya pengharapan. Dan setiap duka akan menjadi pintu bagi pengenalan akan kasih-Nya yang tak tergoyahkan. Jangan takut diuji, saudara. Takutlah kalau kita hidup tanpa pernah dibentuk oleh Tuhan. Karena itu mari kita mengevaluasi diri kita. Di mana saya sedang dipanggil untuk bertahan dan tekun? Kalau perlu, tuliskanlah satu langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini untuk tetap bersandar pada Tuhan dalam ujian hidup. Lalu berdoalah secara pribadi agar Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang tahan uji, bukan hanya tahan banting. Hari ini ada banyak orang yang mungkin sedang berada di ujung keputusasaan. Mereka tidak butuh nasihat bijak, tapi butuh teman yang hadir dan pengharapan yang nyata. Bagikanlah kebenaran ini. Katakanlah kepada mereka, Tuhan tidak sedang menghancurkanmu, Ia sedang membentukmu. Kirimkan ayat ini atau kutipan singkat kepada seseorang yang sedang bergumul, yang Anda tahu. Jadilah suara pengharapan dalam dunia yang letih dan bising ini. Mari kita tutup renungan kita ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk tidak hanya ingin keluar dari penderitaan, tetapi melihat bagaimana Engkau bekerja di dalamnya. Tolong kami agar memiliki ketekunan yang menghasilkan ketahanan, dan dari situ lahirlah pengharapan yang tidak bergantung pada dunia, melainkan hanya pada Engkau. Jadikan kami pribadi yang tahan uji, bukan karena kuat kami, tapi karena kami bersandar pada kasih-Mu yang tak tergoyahkan. Bimbing kami sepanjang hari ini, agar kami kuat dan tidak goyah, dan mampukan kami menjadi penguat juga bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan yang menguatkan dari Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan selamanya. Amin. Salam damai sejahtera.